kegiatan regenerasi pengurus santri Pondok Pesantren Al-Manan yang dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, ya, tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah. Selawat dan salam tentunya tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya disampaikan bahwa pergantian kepengurusan itu hal yang lazim, hal yang biasa sebagai keberlanjutan dari kepengurusan sebuah organisasi, termasuk di kelas pengurus di santri Pondok Pesantren Al-Manan. Jadi mengingat pengurus yang lama, terutama yang kelas 12 dan sebentar lagi selesai, ya, sehingga perlu lanjut, ya, perlu penggantian pengurus setiap tahunnya supaya jangan ada kekosongan kepengurusan di pengurus santri Pondok Pesantren Al-Manan. Yang kedua, kepengurusannya tentunya kombinasi. Kita ambil kombinasi dari masing-masing tempat, ya, masing-masing kelas, ya, supaya nanti berkelanjutan, ya, dan bisa diambil hanya hadiah misalnya, ya. Jadi kenapa diambil Senawiyah ataupun SMP? Semata-mata untuk juga menimba pengalaman, ya, pengalaman dalam hal berorganisasi. Makanya kita upayakan semua dusun, semua tempat itu masuk di struktur, ya, di struktur kepengurusan, ya, termasuk Senawiyah, aliyah, bahkan di SMP supaya mewakili. Nah, ini jadi supaya masing-masing tempat memang supaya jangan nanti ada merasa kenapa kembang kerang banyak misalnya, jangan dimaklumi kan memang harus keadilan. Kembang kerang itu kan santriwatinya banyak, ya, secara otomatis kepengurusannya pun juga harus banyak. Ada sisi namanya keadilan. Adil itu bukan berarti ukur rata, adil itu sesuai dengan porsinya, supaya jangan nanti ikut kenapa kembang kerang banyak sekali nih, nah, supaya jangan seperti itu, ya. Jadi kenapa kembang kerang banyak, ya, itu jawabannya tadi. Selanjutnya, kenapa sekarang santriwati kepengurusannya dikukuhkan, ya. Kenapa santri tidak? Ya karena kita rencana, ya, ke depan insya Allah pengajaran 2025 ini, ya, nanti yang aliyah kelas 3 sekarang nanti kita akan pindahkan di asrama 3. Mudah-mudahan bisa ditempati di asrama 3. Makanya itu otomatis nanti kita lihat perkembangannya. Yang akan mengurusnya mungkin hanya 1, 2, 3 saja yang santri, ya. Hanya yang santriwati yang hari ini kita kukuhkan, kita ambil janjinya sebagai pengurus. Ya, selanjutnya juga tadi mungkin sudah didengarkan oleh semuanya bagaimana laporan pertanggungjawaban, ya. Jadi kita masih banyak sebenarnya yang perlu diselesaikan, ya. Secara umum ada eksternal kita, ada internal kita. Saya disampaikan bahwa internal itu masih perlu diperhatikan itu supaya setiap orang datang ke pondok kita ada kesannya, ya, kesan positifnya. Disampaikan juga bahwa kita rata-rata di pondok-pondok yang boleh dikatakan nuansa NU itu adalah hampir dikatakan agak kumuh-kumuh itu. Nah, ini perlu dirubah, ya. Hanya petugas-petugas yang akan datang itu terutama kebersihan ini supaya diatur betul, ya, supaya diatur betul, ya, datang artinya hal-hal yang baik dikatakan mengganggu penglihatan ataupun yang kesan orang negatif, ya, harus diupayakan. Tadi mungkin saya dengarkan apa hal-hal yang disampaikan yang dikerjakan oleh pengurus lama, ya, yang bagus tentunya tetap dipelihara, dijaga. Terus terang kita pada apresiasi pengurus lama itu adalah, ya, hampir setahun ini boleh dikatakan
kurang yang dikeluarkan itu ya, jadi masih bagus, lebih baik daripada yang sebelumnya itu. Nah ini terus dijaga oleh pengasuh yang baru ya, pengurus-pengurus yang baru tidak perlu terus ditingkatkan. Hanya intinya itu adalah yang kita tulis itu, yang penting kewajiban yang tiga itu benar-benar harus diperhatikan ya, kewajiban sholat berjamaah, kewajiban ngaji, dan kewajiban bersekolah ya. Ngaji, sekolah punya tugas, termasuk ngaji kan nanti akan diperbaiki di dunia itu ya, nanti akan dibuatkan kurikulumnya yang mapan gitu ya. Usulan kemarin diusulkan nanti berjenjang ya, ada kurikulum yang perlu diikuti nanti itu ya. Jadi hal-hal yang kurangan ini diharapkan pengurus menjadi tanggung jawab pengurus yang baru. Bila perlu nanti akan lebih lari gitu ya, jangan hanya lebih lari, ada inovasi-inovasi, ada hal-hal nanti yang perlu dibenahi betul yang ada di pondok. Terutama sekali memang faktor internal kita dulu ya, internal itu yang perlu diperhatikan, yang image yang kurang bagus itu yang perlu diperbaiki. Seperti tadi itu tentang kebersihan itu ya. Nah, termasuk nanti ketika ada kegiatan seperti kemarin IPNU dan IPPN itu, sebenarnya di sini kalian menampakkan programnya di sini itu ya. Program kalian itu nampaknya hilang ya, supaya nanti orang yang datang itu, oh ini program di Almanan itu. Ini saya senang ketika hari santri misalnya itu kan kita khusus pakaian khas pondok. Senang sekali itu kalau rame-rame itu kelihatan, oh, ketahuan itu adalah santriwati pondok pesantren. Kita punya khas ya, kita punya ciri khas yang khusus. Ini tugas semuanya nanti untuk syiar ini, untuk memberikan dampak positif ya ke dalam maupun keluar. Nah, ini jadi semuanya nanti akan satu visi, bagaimana memajukan, bagaimana mengembangkan ya pondok pesantren Almanan melalui kepengurusan yang ada. Secara pengurusannya tentunya secara visioner, jelas tujuan-tujuan yang akan dicapai itu. Nah, pengurus yang baru juga yang selanjutnya itu adalah kan belajar kan. Kemarin di sini ada kegiatan untuk untuk kepengurusan IPPN UIPNU itu. Nah, ini pentingnya nanti berorganisasi itu ya, dari hal kecil kalian itu harus berorganisasi, bagaimana memanage ya, bagaimana kita berbuat gitu ya. Ini nanti hal terkecil yang hanya di segmennya adalah segmen di sekitar pondok pesantren Almanan. Kan nanti akan lebih luas dia. Ketika masuk misalnya kita banyak di NU, ada banom-banomnya. Kan yang pelajar termasuk di yang perempuan di PPNU, nanti yang laki-laki kan di IPNU. Agak tinggi lagi masuk di Ansor, ya Ansor. Nanti kalau perempuan masih muda masuk di Patayatnya. Nanti kalau sudah agak tua masuk di Muslimatnya, kan begitu seterusnya. Ya, jadi ini ingatkan orang-orang yang berhasil menjadi pemimpin di negara ini, orang-orang organisatoris, orang-orang yang berorganisasi, baik dia itu misalnya sebagai dia presidennya, gubernurnya, hampir itu. Ya, misalnya dia ya itu Khofifah itu mulai bawah, Muslimat, dia pernah menjadi menteri sosial, dia juga sekarang menjadi gubernur Jawa Timur dua periode. Hampir orang-orang yang berhasil itulah orang-orang yang berangkat dari organisasi. Makanya masih pelajar di tingkat pondok pesantren, nah kalian di sini belajar ya, belajar. Nah, setelah tadi disampaikan oleh pengurus kami, silakan pelajari ya. Bahkan tambah tidak perlu. Ya, ini kegiatan terus terang selama 5 tahun terakhir ini kan belum ada kegiatan pesantren itu, belum ada kegiatan yang sifatnya yang kayak gitu ya, hanya yang biasa-biasa. Kita harapkan ke depannya itu silakan dijadi catatan, nanti kan diserahkan ke pondok, nanti kan catatan akhirnya supaya kedepannya nanti bisa terrealisasi, bisa lebih baik, mutu kita kan menjadi lebih baik. Ini yang menjadi acuan kita gitu ya, menjadi lebih baik. Insya Allah memang kita kekurangan pendanaan, tapi dengan dana itu kan nanti kita bisa memprioritaskan ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi untuk yang baru dilantik, yang baru dikukuhkan itu tentunya pondok
mengucapkan selamat bertugas mulai hari ini sudah resmi. Walaupun tadi sebenarnya ya secara aturannya memang secara de facto kan sudah diumumkan kemarin itu pengurusnya. Sebenarnya tadi serah terima itu harus secara de jure-nya, jadi janji dulu baru di penyerahan tugas-tugasnya. Tidak apa-apa ya. Jadi ada secara kalau dalam pemilu misalnya ketika seseorang itu suaranya banyak, ya secara de facto dia sudah menang. Tapi sebelum dia bersumpahnya, dia belum secara de jure-nya, secara hukumnya ya. Sama ini sebelum dikasih janjinya kan belum dia menerima pengurus resmi, tapi sekarang sudah menjadi pengurus resmi dan semua tingkah lakunya itu nanti adalah di pundaknya ada pondok pesantren Al-Manan. Ini ya, jadi Pondok mengucapkan selamat atas pengukuhan tadi, sekaligus Pondok juga mengapresiasi pengurus-pengurus lama yang sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk membenahi hal-hal yang sebelumnya kurang. Nah, tadi sampaikan beberapa hal positif yang sudah dikerjakan. Harapannya juga ke depan setelah ini nanti di hari malam Sabtu biasa kita akan arahkan pengurus-pengurus baru. Tapi yang paling cepat sekarang itu adalah nanti malam sudah mulai ya dengan kegiatan pengajian sedatur, dan yang selanjutnya adalah Ramadan nanti. Jadi sampaikan itu puasanya langsung petugas sampai hari raya baru boleh pulang. Sebelum hari raya boleh pulang ya. Nanti setelah hari raya baru dia pulang. Dan hari Kamis kita akan rekreasi, bisa sehari satu bidang orang tua di Jumat, balik lagi tugasnya ke pondok. Terus nanti pulangnya setelah hari raya Idul Fitri. Sekali-kali merasakan bagaimana Idul Fitri di Baginyaga gitu ya. Nah di sana semua kita Idul Fitri baru semuanya boleh pulang seperti petugas-petugas yang lama ya, lama. Saya kira ini yang lama yang masuk ke pengurusan sekarang bisa bertukar pikiran ya, bisa terus nanti membuat semacam apa saja yang akan dikerjakan nantinya gitu ya. Ini kolaborasi, mereka tujuannya harus lebih baik sekarang dari yang sebelumnya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, nanti setelah panjang lebar nanti ada pertemuan yang akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tadi bagus karena terlambat, sudah mulai nanti saya. Jadi kalau nunggu kan agak lama ya. Kita apa-apa acara jalan. Nah, kita janji jam 2 kita sudah mulai tadi molor karena ada kegiatan kemasyarakatan. Ini molor dan syukur saya lihat ya Pak ini sudah mulai itu bagus gitu ya, sudah mulai dengan tepat waktu kita sudah memberikan hal seperti itu. Saya kira ini mudah-mudahan momen yang baik ya, ketika hari itu momen yang bagus untuk kedepannya. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya waktu sederhana, mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan daripada pengukuhan pengurus baru santri santriwati Pondok Pesantren Al-Manan Baca Hidmat 2005-2026. Demikian disampaikan, ada nama Wahiyakum ila sabil manan. Wallahumma fiqiraku wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.